Pemprov Lampung menganggarkan dana sebesar 246 miliar rupiah untuk mengatasi virus corona. PT KAI menghentikan layanan kereta api Sriwijaya mulai awal April. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemprov Lampung menganggarkan dana sebesar 246 miliar rupiah untuk mengatasi darurat corona. Diharapkan virus ini tidak menginfeksi warga Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Gubernur Arinal Junaidi menetapkan status tanggap darurat penanganan wabah corona. Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar 246 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di Lampung. Pada kesempatan siang hari ini, hadirin yang hormati, dalam keterangan persnya, Gubernur telah mengevaluasi berbagai upaya pencegahan serta penanggulangan COVID-19 di Lampung. Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 246 miliar rupiah untuk menanggulangi pandemi tersebut. Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar 135 miliar dan anggaran APBN sebesar 111 miliar rupiah. Anggaran akan diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana hingga keprotokolan kesehatan, termasuk insentif tenaga medis serta obat-obatan yang akan disediakan. Sangat berkorelasi dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung 9,2. Kedua, sarana prasarana di dalam proses penyembuhan yang dibutuhkan di dalam teknis medis. Arinal juga menyayangkan sikap warga yang sempat menolak pemakaman salah satu pasien positif COVID-19. Pemprov Lampung telah menyediakan tanah untuk pemakaman pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Sebelumnya, dalam rakor dengan Wali Kota dan Bupati Selampung, Arinal meminta kesiapsiagaan penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah. Kabupaten, kota menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam akibat COVID-19. Dengan pelaksanaan penanganan tersebut, menentukan tindakan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena hal tersebut berkaitan dengan dukungan dan alokasi dana yang ada. Sementara seiring meningkatnya aktivitas pemudik warga Lampung dari daerah zona merah COVID-19, Arinal berharap warga Lampung yang sedang berada di luar agar dapat bersabar. Mereka diminta tidak mudik untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang menghentikan sementara operasional kereta penumpang Kereta Api Sriwijaya jurusan Tanjung Karang, Lampung, Palembang, dan sebaliknya. Penghentian operasional kereta api malam ini diakibatkan sepinya penumpang sejak merebaknya virus corona beberapa waktu lalu. Aktivitas di stasiun kereta api Tanjung Karang Divisi Regional 4 Tanjung Karang tak seramai hari biasanya. Lalu lalang calon penumpang yang setiap hari meramaikan stasiun saat ini tak nampak. Hanya beberapa petugas dan pegawai stasiun yang masih beraktivitas memberikan pelayanan kepada calon penumpang kereta angkutan lokal dan kereta pagi tujuan Kertapati, Sumatera Selatan. Penghentian operasional sementara ini dilakukan lantaran okupansi penumpang sangat rendah. Penurunan penumpang mencapai 20% semenjak pemerintah memberlakukan pembatasan sosial. Masyarakat mengurangi mobilitas untuk bepergian dan memilih beraktivitas dari rumah. Sehingga pihak PT KAI sementara waktu menghentikan operasional kereta sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pihaknya tetap mengoperasikan kereta ekonomi Rajabasa rute Tanjung Karang Lampung dan kereta api lokal Kuala Stabas rute Tanjung Karang Lampung Utara dan Batu Raja.
adanya musibah ini ya, virus corona ini memang dari segi penumpang ya, itu akhir-akhir ini memang terlalu sedikit. Jadi memang terjadi penurunan kira-kira ya 70% ya. Untuk itu maka memang khusus untuk KA Sriwijaya ya, KA Sriwijaya yang berangkat malam itu kita batalkan. Tentunya kita masih punya alternatif ya, kalau misalnya mau ke Palembang kereta Pati itu masih ada yang jalan pagi ya, untuk KA lokal ya, KA lokal juga masih kita jalankan yang ke Kota Bumi maupun ke Batu Raja. Sementara untuk masyarakat yang telah melakukan reservasi dapat melakukan pembatalan secara online melalui aplikasi KAI Akses. Mereka juga bisa membatalkan di stasiun keberangkatan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lampung Utara, Lampung, menyumbangkan gajinya untuk membantu penanganan virus corona. Meski saat ini Lampung Utara belum ada yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19, namun sejumlah pihak terus melakukan upaya pencegahan. Anggota fraksi PKS DPRD Lampung Utara bersama sejumlah pengurus partai membagikan masker dan hand sanitizer kepada warga. Pembagian masker dan hand sanitizer dipusatkan di Bundaran Tugu Payan Mas, Kota Bumi, Kamis pagi. Alat kesehatan itu diperoleh dari sumbangan gaji dari 5 kader partai yang duduk di DPRD setempat. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dalam upaya menangani wabah virus corona. Tak hanya membagikan masker dan hand sanitizer di jalan raya, mereka juga menyerahkan bantuan ke Rumah Sakit Umum Riyakudu, Kota Bumi. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri, masker N95, hand sanitizer, serta multivitamin untuk tenaga medis. Aksi membagikan hand sanitizer dan masker gratis yang kita pusatkan kegiatannya di Tugu Payan Mas. Sekitar 1.000 tadi yang kita bagikan di sana. Kemudian setelah itu kami juga menganggap penting, kami ingin memberikan juga sedikit bantuan untuk rumah sakit kita yang notabene memang sedang kekurangan APD. Mudah-mudahan apa-apa yang kami lakukan ini betul-betul bisa menjadi bermanfaat untuk rumah sakit umumnya, itu untuk penanganan COVID-19 di Lampung Utara. Sangat terima kasih sekali kepada Partai PKS dan fraksinya atas perhatian kepada rumah sakit Riyakudu, di mana kita memang seluruh Indonesia sangat sulit sekali mendapatkan APD karena seluruh Indonesia mendapatkan perhatian yang luar biasa terhadap kami. Bantuan diharapkan dapat membantu tenaga medis dalam melayani masyarakat. Tenaga medis kesulitan mendapatkan ADP karena langkanya stok. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Perang melawan COVID-19 tidak hanya dilakukan pemerintah. Warga Kelurahan Gunung Sulah, Waihalim, Bandar Lampung melakukan karantina mandiri. Mereka menutup akses jalan keluar dan masuk yang melalui permukiman mereka. Penutupan sementara ini guna mencegah penyebaran virus corona kepada warga setempat, karena lingkungan mereka merupakan akses yang sering digunakan oleh pengendara bermotor sebagai jalan pintas dari arah Jalan Urip Sumoharjo dan sebaliknya. Sedikitnya terdapat 150 kepala keluarga yang bermukim di Gang Damai dengan menghuni sekitar 123 unit rumah. Dengan pemberlakuan penutupan akses jalan ini, setiap warga yang akan masuk dan keluar dari Gang Damai disemprot dengan menggunakan disinfektan. Penutupan akses jalan merupakan swadaya masyarakat dan telah diketahui pihak kelurahan.
Sebelumnya, berbagai upaya telah dilakukan warga setempat guna mencegah virus corona menginfeksi warga. Misalnya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Waspada dari virus corona. Jadi kami menerapkan satu pintu untuk masuk dan keluar. Jadi kami untuk memudahkan identifikasi warga, khususnya warga RT 08 lingkungan 2 Gang Damai Gunung Sulah. Kalau penutupan kita juga masih menunggu instruksi dari sana. Kalaupun toh keadaan sudah dinyatakan aman, ya kami buka kembali. Kalau keadaan masih dari pemerintahan belum bisa mengatakan aman, ya kami masih tetap terapkan. Nanti ini sementara ini kita akan disinfektan untuk rumah tinggal, terutama untuk lingkungan RT 08 lingkungan 2. Terus nanti sudah kita disinfektan untuk warga yang masuk di lingkungan kami. Nanti akan kami disinfektan, begitu masuk kami akan disinfektan seluruh warga tanpa terkecuali. Penutupan akses jalan bagi orang luar ini rencananya diterapkan hingga pemerintah mengumumkan keadaan sudah benar-benar aman dari ancaman COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Polda gagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, narkoba masih menjadi musuh bersama warga dan aparat kepolisian. Aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika. Selain mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis ganja dan sabu, Operasi Anti Krakatau 2020 juga mengungkap 324 kasus. Polisi menangkap 442 tersangka selama 2 pekan. Dalam Operasi Antik 2020 ini, polisi menyita barang bukti sebanyak 60 kg ganja asal Aceh senilai 131 juta rupiah. Kemudian sabu-sabu seberat 1,4 kg senilai 2,23 miliar rupiah. Dan senilai 182 butir pil ekstasi serta tembakau gorila dengan total barang bukti senilai 2,4 miliar rupiah. Polisi menargetkan membongkar jaringan pengedar narkoba di wilayah hukum Polda Lampung. Polisi juga menggagalkan penyelundupan ganja dan sabu-sabu di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Kami ungkap oleh Kasubdit 2 sebanyak 1 kilo. Kemudian yang di Seaport, jadi ya bukan kita ke kebunnya, tapi ini barang sudah berjalan. Kemudian kita hadang di Seaport di wilayah Bakauheni. Asal Aceh berarti apa? Asalnya iya diduga dari Aceh. Dari hasil pengungkapan kasus narkoba senilai 2,4 miliar rupiah ini, Polda Lampung mengklaim dapat menyelamatkan 80.316 jiwa dari ancaman racun narkoba. Polda Lampung berkomitmen memerangi peredaran narkotika sebagai wilayah perlintasan peredaran narkotika antar Pulau Sumatera dan Jawa. Berhasil mengamankan barang bukti narkoba senilai keseluruhan itu 2,4 miliar dan sebanyak 80.316 jiwa dapat diselamatkan. Ya, artinya di sini 80.316 dapat kita selamatkan sehingga para generasi muda kita ini ataupun juga masyarakat yang akan kita selalu menggelorakan P4GN, yaitu pencegahan, penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan gerak. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Atau nanti perlu saya bacakan, nanti. Pemkab Lampung Utara akan menjadikan gedung serbaguna Islamic Center Kota Bumi tempat karantina darurat untuk pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Lokasi itu nantinya akan dibekali peralatan medis, tenaga medis, hingga petugas keamanan.
Pemkab Lampung Utara menjadikan GSG Islamic Center Kota Bumi sebagai tempat karantina. Tempat itu nantinya disediakan tempat tidur, peralatan medis, tenaga medis, serta petugas keamanan. Jika selama 14 hari PDP dinyatakan sehat, maka akan dipulangkan. Namun jika dinyatakan positif COVID-19, maka akan diisolasi di rumah sakit. Di Center Lampung Utara yang dimaksudkan adalah sebagai persiapan manakala virus corona atau COVID-19 masyarakat Lampung Utara ada yang terpapar, maka sementara akan dikarantina di Islamic Center ini. Gedung serbaguna terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bumi Selatan. Alasan dijadikan tempat karantina karena lokasinya cukup luas. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan iNews melaporkan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Selatan meminta agar Dinas Perlindungan Anak daerah setempat menyosialisasikan wabah virus corona. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah agar siswa dapat mengetahui cara mengantisipasi penyebaran virus corona. Salam sejahtera buat kita semua, tapi pun Ungkapan ini disampaikan Rosdiana dalam pembahasan LKPJ tahun anggaran 2019. Pembahasan LKPJ digelar di Aula Rumah Dinas DPRD Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Dinas Perlindungan Anak harus ikut membantu mengantisipasi penyebaran virus corona sehingga tidak ada anak-anak di Lampung Selatan yang terinfeksi. Kegiatan yang kedua, evaluasi kegiatan. Betul, harus diperhatikan. Nah, ini bagaimana pertanyaan saya, sudahkah di Lampung Selatan ini khususnya Dinas BPA mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik menurut WHO dan juga cara memakai masker. Nah, ini untuk anak-anak Pak khususnya. Dan sangat penting ya. Dari Lampung Selatan, Rodi Apriyadi dan Alsi Swadi melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. PKS usung kader internal sebagai calon wali kota Metro. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Partai Keadilan Sejahtera berupaya mengusung calon wali kota Metro dari intern partai. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Metro yang merupakan kader PKS, Ahmad Huseini, beberapa waktu lalu. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menghadapi pemilihan calon wali kota Metro tahun 2020, Partai Keadilan Sejahtera berupaya mengusung calon wali kota dari intern partai. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Metro sekaligus kader PKS Ahmad Huseini saat ditemui di ruang kerja beberapa waktu lalu. Sejauh ini, calon yang akan diusung maju sebagai calon wali kota yakni Ahmad Mufti Salim. Ahmad Mufti Salim dinilai pantas untuk memimpin kota Metro. Namun, pengurus partai masih menunggu rekomendasi dari DPP tentang calon kepala daerah Pilkada Metro. Ahmad Mufti Salim, beliau bukan urut pokoknya kita sudah putuskan bahwa PKS untuk mencalonkan Ahmad Mufti Salim untuk menjadi calon wali kota Metro ya di tahun periode 2021 sampai 2024. Adapun sampai dengan hari ini kita juga masih menunggu rekom dari DPP. Kalau informasi yang sampai dengan semalam, insya Allah di bulan April rekomendasi dari pusat itu bisa untuk diterbitkan.
Untuk bisa mencalonkan kadernya, PKS perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi jumlah kursi di DPRD. Sejauh ini, baru Partai Nasdem yang sudah melakukan komunikasi dengan PKS dengan mengusung kader intern Partai Nasdem, Saleh Chandra. PKS juga masih menjajaki koalisi lain yang membuka pintu bagi parpol lain yang ingin berkoalisi dengan PKS. Kalau sampai dengan hari ini ya koalisi kita ya memang yang sampai dengan hari ini yang lebih intens itu di Partai Nasdem, kemudian juga PKB gitu kan ya, PKB, walaupun beberapa partai yang lain juga komunikasi, tapi yang lebih intens itu ya Nasdem dengan PKB gitu kan. Kalau calon ya memang yang beredar mungkin sampai dengan hari ini di dunia Facebook ya, mungkin dunia maya maupun dunia nyata ya gitu kan ya. Ini ada slogan Mufti Saleh Chandra yang mungkin itu kan ya sampai dengan hari ini ya dinamika yang berkembang. Mau Mufti dengan siapapun bagi kita yang jelas kader PKS gitu kan maju dalam pilwakot di kota kita. Berdasarkan data KPU, diperkirakan akan ada penambahan TPS dari pemilu sebelumnya, di mana pada waktu Pilgub, jumlah TPS di Metro sebanyak 238. Penambahan seiring dengan bertambahnya data potensi pemilih. Berdasarkan data penduduk pemilih potensial pemilu, DPT dari Kemendagri, jumlah pemilih di Kota Metro untuk Pilkada 2020 bertambah sekitar 10.000 pemilih. Diperkirakan jumlah DPT naik dari sekitar 114.000 menjadi 124.000 pemilih. Komisi Pemilihan Umum Lampung memetakan sebanyak 8.087 tempat pemungutan suara di 8 KPU Kabupaten Kota pada Pilkada Serentak 2020. Pemetaan TPS tersebut dilakukan dalam rapat konsolidasi kesiapan tahanan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020 di pesisir barat sejak 16 hingga 18 Februari 2020. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.